Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kalkulus 2 kali ini, saya akan membawakan materi mengenai jumlah Riemann. Baiklah, langsung saja kita menyimak materinya. Jumlah Riemann. Misalkan sebuah fungsi f yang didefinisikan pada soal tertutup dari A sampai dengan B, di mana ia boleh bernilai positif ataupun negatif pada soal tersebut, dan bahkan ia tidak perlu kontinu. Kita bisa melihat pada grafik ini. Di situ, grafik tersebut bergambarkan dia bernilai positif ataupun negatif. Kemudian, ia tidak perlu kontinu, artinya terputus. Pada grafik tersebut digambarkan yaitu terputus. Pada interval dari A sampai dengan B ini dapat terbagi menjadi beberapa bagian interval dengan menggunakan titik-titik di mana A itu sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari dan seterusnya sampai dengan kurang dari Xn kurang dari 1 kurang 1 kurang dari Xn, di mana Xn ini sama dengan B. Kemudian di dalam titik partisi tersebut terdapat subselang. Ya, subselang ini adalah jarak yang bisa dilambangkan delta XI, itu sama dengan XI dikurang dengan XI kurang 1. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Nah, dari gambar X0, X1 ini, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X6 itu adalah titik partisi, di mana dari selang A sampai dengan B ini terbagi menjadi 6 bagian. Kita contohkan menjadi 6 bagian. Kemudian di antara X0 sampai dengan X1 ini adalah jarak yang bisa disebut dengan delta X1. Begitupun seterusnya. Kemudian di antara X0 sampai X1 ini kita beri titik sampel, sehingga diberi dengan lambang X bar 1. Begitupun dengan selanjutnya. Jumlah Riemann ini ditafsirkan sebagai sebuah jumlah aljabar luas. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dari jarak X0 sampai X1 ini membentuk sebuah segi 4. Begitupun dengan seterusnya. Nah, kita ketahui sendiri bahwa rumus mencari segi 4 itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini itu adalah apabila kita mengambil titik sampel, misal kita ambil X bar 1, kita menarik sebuah garis pada kurva Fx, sehingga didapat Fx bar I. Kemudian lebarnya itu sendiri adalah X0 sampai dengan X1, sehingga atau dapat delta X. Sehingga kita dapatkan rumus itu di mana sigma I sama dengan 1 ini sampai dengan 6, Fx bar I dikali dengan delta Xi itu sama dengan A1 atau luas ditambah dengan A2 ditambah dengan A3 sampai dengan ditambah A6. Kenapa sampai ditambah A6? Karena kita ketahui sendiri itu adalah N-nya itu 6, di mana saya mengambil sebuah contoh pada gambar, yaitu dari interval A sampai dengan B ini membagi sampai 6 bagian. Sehingga rumusnya itu adalah RP atau Riemann partisi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Fx bar I kali delta Xi. Untuk mengetahui bagaimana sih cara mencari jumlah Riemann ini, berikut adalah contoh soalnya. Contoh soal, hitung jumlah Riemann untuk Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 pada interval min 1 sampai dengan 2 dengan menggunakan titik-titik partisi berjarak sama. Itu min 1 kurang dari min 0,5 kurang dari 0 kurang dari 0,5 kurang dari 1 kurang dari 1,5 sampai kurang dari 2 dengan titik sampel berupa titik tengah dari interval bagian KI. Penyelesaian RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N F X bar I delta X. Di sini kita perlu ketahui bahwa titik-titik partisinya ini berjarak sama. Misal kita ambil dari min 1 sampai dengan min 0,5. Berarti min 0,5 dikurang min 1 itu hasilnya 0,5. Begitupun seterusnya apabila kita mengambil 1,5 dikurang 1 itu hasilnya tetap 0,5, sehingga delta X nya didapat itu sama dengan 0,5. Kemudian untuk titik sampelnya ini berupa titik tengah dari interval bagian tersebut KI.
Sehingga bisa kita dapat bahwa X bar 1 ini sama dengan min 1 ditambah 0,5 dibagi 2 itu menghasilkan min 0,75. Ngapa dibagi 2? Karena titik sampelnya ini berupa titik tengah. Begitupun selanjutnya sampai dengan X bar 6 sama dengan 1,5 tambah 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1,75. Maka dapat kita masukkan ke sini menjadi F min 0,75 yang diambil dari sini, kemudian ditambah F min 0,25 ditambah F 0,25 ditambah F 0,75 ditambah F 1,25 ditambah 1,75 dikali 0,5. Nah, 0,5 kita sudah ketahui tadi. Kemudian untuk X barnya ini kita substitusikan ke dalam Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Maka bisa kita lihat pada gambar ini yaitu F min 0,75 yaitu X bar 1 menghasilkan 1,5625. Kemudian untuk X bar 2 min 0,25 apabila kita substitusikan ke Fx akan menghasilkan 1,0625 seterusnya sampai dengan X bar 6 yaitu F 1,75 sama dengan 1,75 pangkat 2 ditambah 1 menghasilkan 4,0625. Hasil dari substitusi Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 kita jumlahkan semuanya, kemudian dikali 0,5 dan menghasilkan 5,9375. Untuk ilustrasinya kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Untuk titik partisi yaitu dari min 1 sampai 0,5 itu memiliki titik sampel min 0,75. Begitupun dan seterusnya sampai dengan titik partisi 1,5 sampai dengan 2 dengan titik sampel 1,75. Dan pada kurva yang tersebut itu adalah Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.